Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus, itulah yang memelihara kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami tidak henti-hentinya dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati urapi firman-Mu sehingga menjadi terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan hari ini tertulis dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 ayat 52. Begini firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang iman menggerakkan belas kasihan Yesus. Belas kasihan adalah perasaan iba atau sedih melihat orang lain yang menderita. Jadi Tuhan Yesus memiliki hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 36 dikatakan di sana, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Itu berarti semua orang yang dilihat oleh Yesus sangat membutuhkan belas kasihan daripadanya. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang berkuasa untuk menyelamatkan dan melepaskan mereka dari masalah dan pergumulan yang tidak mereka bisa selesaikan, yang tidak mereka bisa atasi. Dan itu hanya bisa diatasi oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus tahu itu. Oleh sebab itulah Yesus tergerak hatinya ketika melihat orang banyak. Dan Yesus tergerak hatinya ketika melihat kita. Pada saat ini dikatakan sebagai contoh kalau kita perhatikan Bartimeus pengemis yang buta. Masyarakat menganggap bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dan dibanggakan dari kehidupan seorang Bartimeus yang buta. Tetapi ada sesuatu yang berbeda di mata Yesus di dalam diri Bartimeus. Apakah itu? Bartimeus ini dikatakan dia sangat mengenal Tuhan Yesus. Dia mengenal Tuhan Yesus dengan tepat. Dia mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Bartimeus memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan anak Daud. Sebutan ini merupakan salah satu konsep perjanjian Allah dengan Israel. Karena dalam masyarakat Yahudi, seseorang yang dipandang tidak terpelajar dan rendah ternyata memiliki pengenalan yang mendalam akan Tuhan Yesus, sama seperti Bartimeus yang buta tersebut. Jadi sebagai orang pengemis, sebagai seorang buta, Bartimeus tidak meminta sedekah dari Tuhan Yesus, melainkan ia meminta belas kasihan melalui anak Daud yang dijanjikan, seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 35 ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Jadi suara seruan minta tolong dari Bartimeus telah mengganggu orang banyak yang berbondong-bondong yang datang saat itu untuk mendatangi Yesus, untuk melihat Yesus, untuk menyaksikan
dan mendengarkan apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka ini berbondong-bondong, dan ketika mendengar seruan daripada Bartimeus yang berteriak minta tolong, mereka ini merasa terganggu sehingga mereka menegur Bartimeus karena merasa terganggu oleh suara seruan daripada Bartimeus. Mungkin orang banyak yang berbondong-bondong berpikir bahwa Yesus tidak peduli dengan orang seperti Bartimeus yang berteriak berseru minta tolong, minta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tetapi karena iman Bartimeus terhadap Yesus sangat besar, Bartimeus yang disuruh diam, malah dia semakin keras berseru dan ia memanggil nama Tuhan Yesus. Sehingga seruan daripada Bartimeus yang penuh dengan iman ini menghentikan langkah kaki Yesus. Dan Yesus berkata dan menyuruh orang untuk memanggil Bartimeus. Lalu ketika mendengar panggilan Tuhan Yesus tersebut, Bartimeus tidak merasa ragu atau takut. Tetapi dikatakan Tuhan Yesus melihat iman Bartimeus sehingga menanyakan keinginan Bartimeus waktu Bartimeus datang ke hadapan Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepadanya? Tuhan Yesus koreksi apa yang dia mau, apa yang dia inginkan sesuai dengan imannya. Lalu Yesus katakan begini, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Itulah yang ditanyakan oleh Yesus kepada Bartimeus. Dan tanpa ragu, Bartimeus ini menyebut Tuhan Yesus dengan panggilan Rabuni, yang artinya guruku, bahwa dirinya supaya dapat melihat kembali. Jadi Tuhan Yesus mengabulkan permintaan Bartimeus dan matanya saat itu pun celik. Ia melihat kembali normal seperti biasa. Dan kemudian Bartimeus dikatakan karena mengalami kuasa dan mujizat tersebut mengikuti Yesus di sepanjang kehidupannya, di sepanjang perjalanannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar dari kisah Bartimeus bahwa bagi Tuhan Yesus, iman yang disertai dengan pengenalan yang mendalam akan diri Tuhan Yesus lebih penting daripada penampilan luar seseorang yang terkesan rohani atau terkesan beribadah. Bagi Yesus yang terpenting bagi seseorang adalah pengenalannya yang mendalam akan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sangat peduli dan mau menolong setiap orang yang mau dengan rela hati mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan Yesus, sama seperti Bartimeus yang buta. Karena itulah orang yang sungguh-sungguh beriman tidak perlu ragu dan tidak perlu takut saat datang kepada hadirat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang hatinya digerakkan oleh belas kasihan sangat mengerti keinginan setiap orang. Oleh karena itu Tuhan Yesus akan memberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh seseorang, apa yang kita butuhkan. Jadi dari kisah Bartimeus mengingatkan kita sebagai orang Kristen supaya kita memiliki iman yang teguh di dalam Yesus, iman dan pengenalan yang sungguh-sungguh di dalam Yesus. Selain itu kita juga diingatkan bahwa Tuhan Yesus sangat senang apabila kita tidak menghalangi orang lain untuk datang beriman, untuk datang berseru kepada Tuhan Yesus. Dia lebih senang kalau kita juga membawa orang-orang datang kepada Yesus, dan biarkanlah orang-orang datang untuk berseru kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini mari kita melihat hidup kita, memperhatikan hidup kita. Mari kita membuat hidup kita menarik di perhatian Tuhan Yesus, mendapatkan hati di dalam hati Yesus. Bagaimana caranya? Mari kita timbulkan iman yang menggugah hati Yesus, yang mendatangkan belas kasihan bagi kita. Jadi Tuhan Yesus tertarik dengan orang yang sungguh-sungguh mengenal Dia, orang-orang yang sungguh percaya sama Dia, orang-orang yang sungguh memperserahkan hidupnya, mengandalkan hidupnya, memberikan segala sesuatunya untuk dipercayakan kepada Tuhan Yesus. Jadi pagi hari ini biarlah nama Tuhan Yesus ditinggikan, nama Tuhan Yesus dimuliakan melalui kehidupan kita yang belajar untuk beriman kepada Yesus dengan sungguh-sungguh sama seperti Bartimeus, dan biarlah melalui iman tersebut kita mengalami kuasa, mujizat dan pertolongan yang daripada Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan kita ya Yesus adalah Yesus yang penuh belas kasihan, dan Dia berbelas kasihan bagi kita yang butuh pertolongan, perlindungan, pergumulan, persoalan kita. Datanglah kepadanya, sebab dengan iman kita percaya Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan bantu kita, Tuhan akan kuatkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajar kami supaya kami melalui kehidupan kami ketika kami bermasalah, memiliki pergumulan persoalan, biarlah kami belajar untuk datang, menyerahkan
segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus, iman kami akan melakukan sesuatu bagi kehidupan kami, yaitu pertolongan Tuhan, kelepasan yang daripada Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan sertai kami, lindungi dan jaga kami. Biarlah segala berkat-Mu yang Kau janjikan dalam firman-Mu, itulah yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.